Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pasal tentang hukum murtad. Wa yubtilu biha ay aridati saumuhu wa tayammum. Dan batal, tidak sah maksudnya, sebab kemurtadan, puasanya si murtad dan tayamumnya si murtad. Ay wasairu a'malihi ini tasolat bil mauti. Maksudnya semua amal-amal perbuatan, amal ibadah si murtad itu tidak diterima atau tidak sah kalau menyambung sampai dia mati ya. Wa illa, dan kalau seumpama dia tidak sampai meninggal ya, bi an aslama, gambarannya orang si murtad ini masuk Islam dulu qabla mautihi, sebelum dia meninggal, fahiya mubtilatun li sawabi amalihi faqat, maka si murtad yang seperti ini karena dia sudah masuk Islam, pahala-pahala amalnya batal, artinya tidak sah, hanya pahalanya saja. Sementara fayaudu lahu al-amalu mujarradan anisawabi, dia harus mengulang kembali amal yang sepi dari pahala. Jadi intinya mah ketika murtad dia kan masuk Islam. Nah, selama kemurtadan itu misalnya dia sholat, dia ini, dia zakat, dia puasa, misalnya ini mah, ya amalnya nggak ada, batal. Kalau pengen mendapatkan amal yang tadi ketika murtad, dia harus mengulang kembali karena sepi dari pahala, ulang kembali. Falidalika la yajibu alaihi qaduhu wa la yutalibu bihi fil akhirati. Nah, kalau yang seperti ini mungkin lanjutnya ke sini yang kita sholat, tidak wajib untuk mengqada dan tidak dituntut si murtad tadi tentang amalnya di akhirat. Jadi kalau misalnya ini mah harus ngulang lagi ya, tetap. Terus yang batal lagi apa? Wa nikahu, dan nikahnya si murtad al maujudu qabla ridatihi idza kanat ridatu qabla duhur. Nikah yang diwujudkan, yang diadakan sebelum dia murtad. Sebenarnya sebelum atau sesudah sama saja. Apabila dia murtad sebelum masuk itu sebelum wati, sebelum hubungan. Meskipun hubungannya walau fid duburi, meskipun hubungannya memasukkan ke jalan belakang. Wa misluhu, dan itu seumpama wati istidkhalul maniyyi al-muhtarami bi farjiha, mengeluarkan air mani terhadap orang yang diharamkan akan farjinya. Berarti yang diharamkan berarti siapa ya, ke saudara atau siapa lah gitu, sama saja pokoknya. Mau yang kan kadang ada saja yang pernikahan skandung kan ya, ada juga yang
bapak nikah dengan masih lain nikah dengan anaknya, dah emang gitulah, cuman ayeuna mah. Wa kadza ba'dahu, begitu pula tidak batal nikahnya setelah masuk, setelah jima, ba'da dukhuli au ba'da istidkhalil mani, maksudnya setelah masuk atau setelah mau dikeluarkan mani. Pokoknya mah rek sebelum rek sesudahnya batal pernikahannya. Wa qadamahu alama istadharahu asyarqawi, begitu pula yang sudah diutarakan oleh Imam Syarqawi. Illam ya'ud ilal islami fil iddati, ini kalau orang itu tidak kembali ke agama Islam pada masa iddah. Jadi kalau misalnya orang itu ketika iddah masuk Islam, ya berarti nikahnya sah gitu bahasanya. Kalau misalnya dia ketika iddah, masa iddahnya masuk Islam, ya sah. Ammalau ada ilal islami fil iddati, misalnya kalau seumpama seorang itu kembali masuk Islam ketika masa iddah, gambarannya lebih alam yuktal fil iddati dan menikahu, dengan tidak dibunuh pada masa murtad, maka langgeng pernikahannya. Gitu. Jadi maksudnya kan kalau kemarin kan yang murtad itu kan dibunuh, dikarenakan dia masuk Islam maka tidak dibunuh. Berarti kan pernikahannya langgeng gitu kan ya. Li'annal irtidada ikhtilafu dinin tara abada dukhuli awi istidkhalil maniyyi au ma'hu. Karena yang namanya kemurtadan itu merupakan perbedaan agama yang timbul setelah jima atau mau dikeluarkannya imani atau beserta jima atau beserta keluar. Ya. Jadi memang murtad ini perbedaan agama yang timbul lah seperti itu. Maka di sini fala yujibu al-butlan fil hali, maka tidak diharuskan, ya, tidak tetap kemurtadan itu bisa membatalkan seketika, seperti ka Islam ya hadis zaujainil kafiro ini, seperti Islamnya salah satu dari dua pasangan suami istri yang kafir. Misalnya salah satunya ada yang kafir, misalnya yang satu Islam gitu, yang satu Islam gitu. Wa yahrumu, dan haram wat'uha fi muddatit tawaqufi, haram untuk mewati teh jima, haram untuk mewati atau hubungan intim pada masa tawakuf, ya masa iddah lah itu, masa tawakuf. Wala hadda fi dzalika li syibhati baqa'i nikahi, dan tidak ada hukuman di dalam mewati atau menjima, ya, karena memang samarnya tetapnya nikah. Wa min sama wajabat lidzalika uddatun, maka ketika samarnya seperti ini nih, yang satu misalnya Islam, yang satu kafir, karena dia itu murtad mau balik lagi masih masa iddah, pada kategori seperti ini wajabat uddatun, dia harus wajib iddah, menunggu untuk mewati. Jadi jangan langsung digabres gitulah, kita asup Islam lah. Tapi wa wajabat alaihi nafaqatullah, tapi wajib bagi si murtad untuk memberikan nafkah kepada, yaitu tuh yang mau masuk Islam itu. Ilam tartadda ma'hu, kalau memang dia tidak murtad kembali, ya, atau tidak murtad beserta ya si murtad. Naam yu'jaru mu'taqidut tahrimi, ya, dipahami orang itu ditakjir bagi orang yang menekadkan keharaman. Ya, bahasa rada liarnya, tapi rada disimpelkan lah. Jadi seperti kia. Tadi satu, bahwasanya orang yang murtad, kalau misalnya dia murtadnya terus sampai meninggal, maka amalnya kan nggak mungkin dikodok gitu kan, karena
masuk Islam. Berarti dia mati dalam keadaan kafir gitu kan ya. Jelas lah ke neraka gitu. Tapi ketika dia misalnya masuk kembali ke dalam agama Islam, wayahna meureun. Selama murtadnya berapa tahun? Berarti kewajiban-kewajibannya itu harus dipenuhi, dikodok, karena apa yang dia lakukan ketika pada masa murtad itu tidak terhitung pahala. Itu bahasana, tidak terhitung pahala. Adapun kata-kata di sini mah ini bagi anu meninggal maksudnya. Nah, gitu. Jadi kedua, tadi kenapa ada bahasa mewati? Misalnya dia nikah, misalnya itu beda agama, contohnya satu Islam satu kafir lah ya, nikah dalam hukum adat lah, bukan pakai lain pakai orang itu adat. Terus teh sanggeus nikah teh nya misalnya teh sancan jima ieu mah sancan jima aya nu ngabejaan ya dosa kana teh kalau boga anak haram sia seumpama ieu mah nya mesti mending tamanya masuk Islam. Nah, ketika dia sudah sadar supaya masuk Islam, maka dia harus menunggu, jangan langsung malam pertama. Itu kan masa idah menunggu, harus menunggu dulu. Tapi di masa menunggu itu, misalnya menunggu teh, aduh, orang kawin isukan, pengguna can aya. Tak masa menunggu itu teh orang, naon sabar heula tuh sabar. Tapi seumpama misalnya terjadi, terkuat. Walah ada, tidak dihukum, maksudnya itu sampai dipayahan gitulah. Karena naon sih? Ya subhat. Karena memang dia sudah pernah menikah secara ya adat atau naon lah, entah itu secara Nasrani, entah itu secara Yahudi. Nah, ini bagi yang sudah terlanjur, terus dia ingin memperbaiki karena pengen Islam dengan yang pasangan yang satunya, maka harus menunggu dulu. Menunggu, masa menunggu itu tetap wajib ngasih nafkah. Tak maksudnya kadinya maksudnya mah. Nah, maksudnya kadinya. Tapi kalau seumpama misalnya nungguan kuat lah dipergi urang geus kawin. Bae nungguan kawin deui mah da eta mah kawin Islam, mah kawin kamari cenanya misalnya teh. Tetap kalau orang yang menekadkan keharaman, maka dia harus ditakjir. Kalau memang apa namanya ya meyakinkan, menekadkan lah. Dia membangkang bahasanya gitulah. Isi bejaan masih kena bangkang. Wala yasihu aqdu nikahi, dan tidak sah akad nikahnya si murtad ai tajawujihi bi ahadin, si murtad dengan orang lain. Aw tajawuji ahadin bihi, atau nikahnya si orang lain dengan si murtad. Sarua wae rek murtad ke orang lain, rek orang teuing ke murtad. Ieu orang lain di dia maksudnya Islamnya, Islam lah gitu. Fa idafatu nikahin ila dhamiri min idofati nah kan itu nanya. Adapun idofah nikah mana ieu tah nikah ieu eta kangge domir nya eta min idofati naon tadi ieu. Ini mah jelas ya. Ini burung. Min idofatil masdari nyata tina idofah masdar. Maksudna kieu tadi wala naon yasiu aqdu nikahinya, tidak sah akad nikahnya. Akad nikah arek si pelaku, adapun yang dikenai perbuatan rek pelaku atau ojek lah sampai. Arek anu ngajak nikahna murtad atanapi anu dinikahina murtad itu sarua wae teu sah. Pokoknya salah satu murtad teu sah. Wa dzalika li annahu ghairu mabqa. Maka hal yang demikian li annahu ghairu mabqa, karena sanyana nikah ora kang ditetepaken, ya memang tidak bisa sah begitu saja bahasana malah. Bikhilafil kafir aslihi, berbeda dengan orang yang kafir asal. Fa inna nikahu sahihun, maka nikah mereka sah. Maksudnya sah teh mahkumun bisyatihi, sah menurut ya hukum agama manehna kitu maksudna mah. Ya. Jadi maksudnya kieu contoh. Kan banyak orang kafir ya. Orang
hampir banyak orang Yahudi, Nasrani, pokoknya yang selain Islam banyak lah. Mereka sudah menikah, sudah rumah tangga, punya anak gitu. Si anak katanya misalnya masuk Islam, pas beda kamu bukan Islam ya? Kalau pengen nikah sama saya berarti orang tua kamu harus Islam dulu, karena kamu hubungannya bukan hubungan yang halal gitu. Tak tuh benang itu deh, kamu terjadi gitu maksudnya. Jadi itu kudu ngungkit kan nungges. Karena itu mah sudah sah menurut agama dituna gitu. Jadi nggak bisa dihukumi, oh anak haram ya, bukan. Maksudnya tadinya maksudnya. Wa tahrimu dzabihatuhu, dan haram sembelihannya si murtad. Pokoknya jabin murtad nyembelih naon wae ge yang haram lah gitu. Yang murtad. Kama tahrimu munakahatu, sebagaimana haram pernikahannya si murtad. Bihilafil kafiril asli, berbeda dengan kafir asli. Fa innaha tahillu, maka sungguhnya kafir asli itu halal. Idza halal munakahatuna, ketika halal pernikahannya kita li ahli milatihi, dengan ahli agama mereka. Saya abdi rada bingung ya kata-kata iya ya. Abdi rada bingung dia ya. Oh, kali itu bajunya. Agama. Nah, tadinya kan. Pendapat agama pendapat agama mana? Salah menurut agama mana? Orang Islam. Lanjutlah lah, kewe di pertanyaan sama benak. Wala yarisu jeung teu ngawarisan, tidak mewarisi si murtad. Baik min murtadin, dari orang murtad ya. Maksudnya ngawarisan ka murtad deui, wala muslimin jeung teu bisa ngawarisan ka jali muslim, wala min kafir asli jeung teu bisa ngawarisan ka jami kafir asli. Li annahu laisa bainahu wa baina ahadin munasaratun fitin, karena memang tidak ada di antara yang murtad dan antara orang lain, baik orang lainnya kafir, Islam atau murtad deui, munasaratun fitin, saling tolong menolong dalam agama, mah enggak ada. Lain agama orang sih gitu. Kenapa sih enggak bisa mewarisi? Ya memang tidak ada saling tolong menolong dalam agama. Tidak tercantum lah, maksudnya tidak diwajibkan lah agama itu. Wala yurasu, dan tidak diwarisi. Temenang ngawarisin yang temenang warisan, temenang. Ayla yarisu ahadun lidzalika. Maksudnya seseorang tidak bisa memberikan warisan terhadap si murtad, temenang. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolati si murtad. Hukum nama tidak boleh. Tuh memang tidak boleh dia. Ayla tajuju as-salatu alaihi litahrimiha al-kafiri. Tidak boleh menyolati terhadap orang murtad karena keharaman solat al-kafiri terhadap orang kafir. Bisa iri anwaihi, sebab semua macam-macam perbuatan orang kafir. Sesuai dengan dawaan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Luka ya ayat naon ya? Salah. Wala tusalla ala ahadim minhum mata abada. Wala tusalla. Tusalla apa tusalli ya? Oh, tusalli wajib. Tusalli. Salli yusalli. Shalla yusalli ya, tusalli. Ya naon mukhatab. Dan janganlah kamu menyolati, janganlah kamu solati ala ahadin terhadap seseorang, minhum di antara orang tersebut, mata abadan meninggal selamanya, sampai selamanya. Jadi maksudnya ini nih orang kafir, janganlah kamu menyolati terhadap salah satu di antara mereka orang kafir ketika si orang kafir ini meninggal selamanya. Jadi nggak boleh kita menyolati. Wala yuksalu, dan tidak boleh dimandikan.
lain tidak boleh, ay la yajibu ghusluhu, tidak wajib untuk mandikan, li khurujihi an ahliyatil wujubi, karena keluarnya si murtad dari ahli wajib untuk dimandikan. Biridati sebab murtad. Lakinnahu yajuju, tapi kalau misalnya udah mandikanlah karunya tetangga orang, jangan naon, dimandikan nggak apa-apa. Cuman tidak ada kewajiban memandikan gitu. Nah, kewajiban mah Allah, tapi lamun misalnya orang karunya atau memang permintaan dari tetangga kita seumpamanya, tuh mandikan tuh karunya, selagi kuring misalnya geus murtad ge lah karunya, jangan naon mandikan. Cuman itu wajib. Wala yukfanu jeung teu wajib di kapanan. La yajibu takfinuhu lidzalika lakinnahu yajuzu. Sama seperti ini keterangannya, tidak wajib dikapani, tapi kalau pengen dikapani boleh. Oh, dibungkus berapa dari bungkus pisan banyak. Wala yudfanu jeung teu wajib dikubur. Teu wajib bahkan ya. La yajibu teu wajib dikubur, orang murtad mah teu wajib. Aslan nih, ya. Asalnya memang tidak wajib dikubur. Kala harbi seperti kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Kan aya kafir dimi, kafir harbi. Kafir dimi mah kan orang kafir yang dilindungi oleh umat Islam lah ya. Tapi mereka pengen hidup di umat Islam harus bayar pajak lah gitu. Aya kafir harbi mah kafir yang memang memusuhi kita gitu. Yang amperkah yang maihan naon lah, selalu mengganggu orang muslim lah kafir harbi. Nah, bahkan di sini paya juju igra'ul qalbi ala jaifatihima, boleh untuk nangsi ngasongkeun, melepaskan, nguculkeun deui. Pokoknya boleh melepaskan anjing kepada bangkainya orang kafir. Itu boleh. Misalnya mau tuh orang murtad, maksudnya orang murtad ya. Orang murtad tah. Bae. Teh anjing lepasin anjing tah. Teu dahar, bahkan boleh. Tapi perilakunya orang di dia itu teh mah. Enggak manusia, terlalu tidak berperi kemanusiaan. Perasaan mah mualah gitu. Wala yajuzu dafnuhu fi maqamil muslimin li khurujihi anhum biridati. Tidak boleh dipendam, dikuburkan di makom pekuburan makbaroh orang muslim, enggak boleh. Orang murtad mah karena dia sudah keluar ya. Keluar sebab murtad. Wa yajuzu dafnuhu fi maqamil kufar. Tapi dia boleh dipendam, dikubur dengan makbaroh orang-orang kafir. Atau mangga rek di Buddha, rek di Kristen mangga itu. Di kaum lucu mangga. Wa maluhu al murtadu ba'da mautihi fai'un. Adapun hartanya orang murtad setelah dia meninggal jadi namanya harta fa'. Harta fa' itu adalah raji'un lil muslimin, harta yang dikembalikan kepada orang muslim semuanya. Misalnya orang murtad bung habisan 2 miliar itunya. Cekai orang muslim, gimana cara membaginya nanti di bawah. Wa innama sumiyal malu ar-raji'u minal kufaril muslimina bil fai'. Kenapa sih dinamakan harta yang kembali dari orang kafir ke orang Islam itu dinamakan harta fa'? Kenapa? Di sini li'annallaha khalaqa ma fid dunya lil muslimin liyasta'inu bihi ala taati. Nah ini nih, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada di dunia itu untuk orang muslim. Jadi kabeh ieu di dunia itu untuk orang muslim. Sebenarnya hakikatnya mah. Kenapa sih diciptakan untuk orang muslim? Supaya liyasta'inu, supaya orang muslim bisa saling tolong-menolong dengan harta tersebut untuk taat kepada Gusti Allah. Itu kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu perintahnya. Fahaquhu ayyakuna tahta aidihim, maka sudah jadi haknya harta tersebut ada di bawah kekuasaan orang muslim gitu. Famakana tahta aidil kufari fatoriqatuhu ar-raddu ilal muslimina. Maka misalnya ada harta tersebut di bawah kekuasaan orang kafir, maka jalannya
itu harus dikembalikan kepada orang muslim. Fa idza hasala lahum faqad rujja ilaihim. Ketika harta tersebut hasil kepada orang muslim, maka dikembalikan kepada muslim yang lainnya lagi. Nah, maksudnya dibagikan. Wa yukhmasu jami'uhu khamsata akhmasin, dan dibagi ya semuanya 5/5 mutasawiyatan, sama rata lah gitu. Fayu'ta arba'atu kalau arba'ata sih namanya. Kenapnya ada. Ya, fayu'ta arba'atu ahmasihi lil ajnadi alladziina anhum al-imamul jihadi. Maka diberikan 4/1/5. Kan tadi kan diberikan 5/1/5. Ya, dari 1/5 tuh ya, kasihkan 5 gitu. Nah, yang 4/1/5 dikasihkan kepada bala tentara yang mana berperang jihad fisabilillah. Tentunya ini yang jihad dengan beserta imam, pemimpin. Kemudian kan 4/1/5, berarti tinggal hiji deui lain. 5/1/5. Ya, 5 aya 4 berekeun ke tentara. Nah, 1/5 terakhir ya sesana ala khamsati ashumin, untuk 5 bagian. Sahmun 1 bagian li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam lima salih muslimina kal qudatil hakimina fil biladina. Untuk 1 bagian dari 5 yang 1/5 nih, 1 untuk Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi tidak ada, kan sekarang sudah wafat ya, sudah tidak ada, maka ditasarrufkan, hartanya diberikan kepada kemaslahatan orang muslim, seperti dikasihkan kepada hakim, ya, hakim yang memutuskan, ya pokoknya pada hakim lah, penegak di satu negara. Terus wakal ulama'i bi ulumi syar'i, dan juga bisa dikasihkan kepada para ulama yang mempunyai ilmu-ilmu syariat, seperti katafsiri ilmu tafsir, wa hadisin ilmu hadis, ini ulamanya kategorinya, wa fiqhin ilmu fikih, wal muadzinina, para muadzin ya, para muadzin, wa muallimil Quran, dan orang yang mengajarkan Quran, para pengajar Quran, wal aromili, dan para janda, wa ghairihim, dan selainnya yang disebutkan. Nah, jadi yang 1/5 untuk ini nih, pilih wae manggal. Kemudian jadi kan ayat 5-nya 1/5, tina 1/5 kan kudu naon sih? Kudu 5 ya. Karak hiji ya, karak hiji. Sekarang yang kedua, 1 bagian lagi wasahmun lidik kurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum banu Hashim wa banu Muthalib. Yang 1 bagian lagi untuk kerabat Rasulullah, yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, 1 bagian lagi untuk lil yatama, anak yatim. Wa hum sigharun la abalahum ma'rufun syar'an. Anak yatim yang memang tidak punya bapak yang diketahui secara syariat. Fayan dari itu waladuz zina wal laqitu wal manfi bili'anin aw halbin. Termasuk anak yatim, anak hasil hubungan zina. Ya, pahamlah nya. Ini para bola, para wan jebol tihla. Anaknya itu termasuk ya anak yatim, misalnya bapakna eueuh. Misalnya hubungan zina ya. Walakit berarti anak temuannya. Iya, anak angkat berarti anak angkat. Wal manfi bili'an, anak yang dinafi dengan sumpah li'an. Nantilah di pertanyaan, abina hilap ya. Kalau buka kamus sumpah li'an ini. Aw halfin, atau dengan sumpah tertentu. Jadi ditiadakan. Karena banyak kejadian sih
banyak kejadian kan seperti orang tuanya nggak ketemunya, luka mau tuh kahirup tuh teh. Ada lagi yang dengan cara sumpah ada. Itu tiga. Yang keempat, wasahun dan satu bagian lil masakin wal fuqara untuk orang miskin dan orang fakir. Yang terakhir, wasahun dan satu bagian li abna'i sabil untuk ibnu sabil. Bisyartil hajat dengan syarat butuh. Ibnu sabil butuh. Kalau ibnu sabilnya dari ibnu sabil bahasanya anak orang kaya gitu, dia sedang dalam menuntut ilmu, mabengharnya ente butuhnya entong. Nah, kalau dia butuh mah ya kan banyak kategori ibnu sabil tuh nya. Ayat anak benghar, ayat anak melarat. Wala yustaratu adamu qudratihim dan tidak disyaratkan tidak adanya kuasa dari ibnu sabil alal iktirodi untuk menghutangi. Nah, iya kata-kata kumaya. Tidak disyaratkan tidak adanya kuasanya ibnu sabil akan hutang, iktirod akan hutang. Apa mungkin si ibnu sabil boga hutang dibayar hutang? Apa kumaya? Kurang paham ya. Yalah di pertanyaan. Ya. Lanjutlah. Wa yuqdo min talikal mali dainun dan dibayar dari harta tersebut, harta yang ini nih, hutang itu dibayar. Nah, lazimahu maka wajib terhadap simbol. Kemana ibu naik? Sekedar. Ada liar kata-katanya ya. Lazimahu maka wajib atau tetap karena hutang qabla ridati sebelum murtad. Jadi mungkin ini bahasanya ibnu sabil ini kan tidak selamanya muslim gitulah. Misalnya kabur murtad mahnya tunggu dibayar. Jadi maksudnya siga nama di dia teh kan yang namanya kategori anak kan ada yang punya hutang ada yang enggak sebenarnya. Jadi tidak disyaratkan tidak adanya kuasanya ibnu sabil untuk hutang, iktirah itu hutang. Jadi mengutangnya ya. Dan dibayar hutang itu dengan harta itu, harta ini nih yang dibagi. Kalau memang dia sebelum murtad. Biitlafin sebab merusak au ghairihi atau bukan sebab merusak. Berada saya kata-kata ini. Wa badaluma dan mengganti perkara atlapahu yang merusak si ibnu sabil terhadap perkara pihak pada saat murtad, pada saat sebelum murtad ya, pada saat murtad. Iya segala mah ibnu sabilna murtad itu ya. Nantilah ya mah dilewatilah. Wa amma qabla mautihi dan adapun sebelum matinya si murtad famalun mauqufun maka adapun harta yang diwakafi harta wakafna maksudnya wala yasiru jeung teu jadi eta si murtad mahjuran alaihi yang dicegah bimujarrad ridati dengan sepinya kemurtadan bala buddha min darbil hakimi alaihi tapi bahkan harus dihukum oleh hakim si murtad ini. Ini mungkin sama seperti tadi ya. Harta yang diwakafi itu tidak mahjuran alaih. Jadi terhalang ya. Bahkan harus dihukum oleh si hakim. Wa yakunu kahijril falasi dan adanya iradah saja. Si murtad iku kahijril falasi seperti
mencegahnya tasarrufnya sebab bangkrut. Li ajli haqqi ahli al-fai, karena arah haknya ahli fa. Ahli fa itu tadi ahli harta yang harus dikembalikan kepada orang muslim. Fayumanu, maka ditanggung, diurus. Min dalikal mali mamnunatuhu, orang yang ditanggung dengan harta itu, harta yang dapat tadi. Misalnya min nafsi, oleh orang yang murtad, wa malihi, dan harta murtad, wa zaujatihi, dan istrinya si murtad. Oke, sebentar. Li'annaha hukukun muta'alikun bihi, karena sesungguhnya ahli hak, non hakna ahli fe, itu merupakan hak-haknya yang berkaitan dengan si murtad. Jika nama ia teh menceritakan orang yang murtad, dia itu kan tidak mungkin dia mati sendiri, mungkin punya istri atau punya keluarga, maka yang dia tanggung tetap masih bisa dibagi atau diurus dengan harta yang dia tinggalkan. Itu maksudnya masih bisa, itulah kadinya arah nama kadinya sanajan abi tepati iya ya arah nama kadinya. Nah enak iya, misalnya dia tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi, ai hartana dibagikan kana sajen we, ai masyarakat mesti bagi teh seumpamanya mesti bagi. Terus eta kumaha anakna, kumaha majikanna, terus urang lain urusan terus masjid itu di masjid umpamanya gitunya, umpamanya. Nah bisa dari harta yang tadi yang diberikan tadi. Ya. Kalau dari keterangan ini boleh ditanggung atau diurus. Orang yang ditanggungnya min dalikal mali, oleh harta yang itu, harta yang orang murtad tadi boleh. Karena hak-haknya masih berkaitan dengan si murtad gitu. Nah, ya benar itu benar. Adapun harta wakafnya tidak jadi karena dia terhalang dengan adanya murtad gitu. Misalnya murtad yang ngawakafkeun, nah ini rada kabuka ya. Ya itu bisa orang dia murtad. Apaan tujuan ngawakafkeun kan hayang ngalir terus pahalana. Ya nggak bisa, terhalang mahjurun alaih, terhalang karena sebab murtad. Tidak jadi bahasa sih wakafnya itu bisa. Kemudian mana ada sih wa amannya, wa amma tasarrufuhu fa illam yang tahmil fa illam ya tamil al waqfa. Adapun tasarrufnya memindahkannya si murtad, maka kalau seumpama dia tidak menanggung wakaf, gambarannya bi alam yakbil, dengan dia tidak menerima at-ta'liqo, tidak menerima ta'liq. Ta'liq itu adalah yang dikaitkan, yang digantungkan, kabaiin seperti jual beli ya, jual itulah. Wahibatin seperti hibah, pemberian. Warohnin seperti gadai itunya, gadai malahnya. Wa kitabatin, dan tulis atau bahasanya masih cicil gitulah, hutang namanya. Fabatilun, maka tasarrufnya batal. Ya, tasarrufnya batal. Jadi pemindahan apapun itu ya, ini seperti jual beli seperti ini nih, itu batal. Wa ini tamalahu,
dan kalau seumpama dia menanggung si orang murtad ini bi an qabila dengan menerima dalika, menerima apa namanya taklik ini persetujuan atau keterikatan itu bahasanya lah, seperti kaitkin memerdekakan budak, wa tadbirin dan seperti mengurus lah, wa wasiatin dan mewasiat. Fa mauqufun maka adapun mauquf yang diwakafkan, in aslama kalau memang dia Islam, tabayyana maka jadi jelas naun nufuduhu nerusnya si murtad. Artinya kalau memang dia tadi ya bisa memerdekakan, mengurus, memberikan wasiat, harta ini wakafkan terus dia Islam, maka ini nih menjadi amal perbuatan dia. Ya. Tapi wa illa kalau memang dia tidak masuk Islam, fala maka tidak jadi terus gitu. Misalnya kan tujuan wakaf teh yang menang pahala terus, itulah nya bahasanya. Namun tuh masuk Islam ya mau menang pahala gitu bahasanya. Nah gitu intinya mah kadinya lah. Ya rada belibet ya. Abdi jujur namun sudah teh gaduh pada belah di Senen gitu. Tadi oke sebenarnya mah yang eureun heula tadi teh. Ada perpisahan ya. Abdi enjing kadinya bolak-balik. Angger wae belanjaan tapi kan tadi mesin Shimizu paralon. Ini mah yang tertel libur heula nyambung dari Senen. Sudah pindah yang terus ya mangga lah. Jadi bolak-balik ujung nama geus lohor teu itu deui ya betul. Teu ka acara deui. Pemantuan di bumi. Ya mantuan ngandoran. Emot-emot tadi tah. Duh, mulai nanti ngaji nya duh tan maca deh. Nah, itu terkait hukum murtadnya, hukum murtad. Nah, sekarang paslun fi wujubi ada'il wajibati wa tarkil muharramati. Pasal menerangkan tentang kewajiban melaksanakan perkara yang wajib dan kewajiban meninggalkan perkara yang haram. Yajibu ala kulli mukallafin ay balighin akilin ada ujami ma ujabahullahu ta'ala alaihi. Wajib bagi setiap orang mukallaf, maksudnya adalah orang yang balik, orang yang berakal. Mukallaf itu yang dibebani, balik berakal, dibebani. Udah, kumasi, sholat, kerenak-enak kita sholat. Nyala mau dengar dia beban tuh teh, itu. Mau dengar teh mah pasti, wah jadi beban. Enak-enak digawe kita puasa, beban, terbebani. Hanya mukallaf. Beda dengan makom pana. Kalau makom pana nggak wajib. Kalau makom pana ya yang dilihat Allah, yang dirasa Allah, yang didengar Allah. Makanya makom fana, mereka tidak merasakan lapar, tidak merasakan kantuk, tidak apapun. Seperti Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir kali. Makanya untuk kaum sebelah bilangnya, "Eta naon cara teu salat?" Tuh iyo. Makomnya makom pana beda. Kalau makom pana ya bukan mukallaf. Kalau mukallaf ya wajib. Tak sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Radul madzalim mencegah atau bahasanya menolak orang-orang yang berbuat jahat. Menurut jatuh orang diurunkan di iyalah nya. Ya dilerai gitulah. Diislahkan. Kalau ada perampok melakukan kurang diiyalah ya. Pencuri diamankan gimana. Ini makom taklif seperti ini. Tapi kalau makom pana nya boro-boro rek laksanakan iya. Ya semuanya yang dilihat, yang dirasa, didengar adalah Gusti Allah. Jadi ya mau mungkin keadaan kaos gitu mah antak ese itu udah di luar inilah. Aya makom gitu mah ya salatnya ya wajib ya karena memang masih butuh makan, butuh KWC. Yang kumpul namanya, hayang KWC itu hayang sari, hayang naon gitu. Kemudian wajibu alaihi aidon ayu adiyahu alama amarallahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Wajib pula mendatangkan perkara yang diperintahkan oleh Allah
itu dilaksanakan tidak hanya mengerjakan sholat saja, tapi harus dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Itu maksudnya. Farruknu ma wajaba wa anqata'a. Adapun yang namanya rukun adalah sesuatu yang wajib dan sesuatu yang putus-putus. Pegot-pegot. Ya pan rukun teh kan nya aya nu pasti dipisah kan? Pasti ada pemisah. Putus-putus. Wa syartu ma wajaba wastamara. Sedangkan yang namanya syarat sesuatu yang wajib dan tetap. Nya kudu aya sih, kudu aya gitulah. Biasanya syarat itu harus ada sebelum rukun gitu kan. Wa yajtanibu mubtilatihi ayyabahidu anha. Wajib juga menjauhi perkara yang membatalkan. Ya semuanya mau sholat, mau puasa ya. Pokoknya yang diwajibkan oleh Allah lah. Maksudnya menjauhi dari perkara yang membatalkan. Wa yajibu alaihi kulli mukallafin amroman ra'ahu tarika syai'in minha. Ini penting nih. Ay alat arkani wa syuruti biadaihi. Wajib pula bagi kita orang yang mukallaf ya, memerintah kepada orang di mana orang tersebut kita lihat dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Misalkan ini salah lah gitulah. Wajib kita peringatkan ya. Baik misalnya kurang rukunnya atau kurang syaratnya. Diperingatkan, dikasih tahu bahwa ini misalnya, kurang sarakaat, itu tuh ternyata batal puasana kayak kudu dikodok, itu maksudnya malah kita wajib untuk memerintah lah, memperingati lah gitu bahasanya. Auyat rukusai'an min habil kuliyati, atau ada orang yang memang meninggalkan sesuatu dari keseluruhan lah misalnya. Lakin ya'ti biha ala ghairi wajha. Tapi orang itu mengerjakan bukan pada tata caranya, gitulah bahasa nama, retoriknya. Bukan sesuai dengan yang harus dilaksanakan lah. Contohnya kaitian ruku'i wa sujudi bi ghairi iqamati sulbihi, seperti orang yang mengerjakan ruku dan mengerjakan sujud tanpa menjejekkan punggungnya. Gampang nama kialah. Geus ruku udang seletik langsung sujud. Itu dalan teu lempeng-lempeng acan gitulah. Teu ngepas. Lamun perhatikan sim kuring salat Jumat, kuring teu ngepas. Ngaku bisa tuh gayaan bener. Pas salat Jumat tuh enggak bae. Hayang umumkeun masalah kurban oge teu kuat wae boleh. Aneh nanti pas Jumatan setanna aya wae. Sebenarnya malah setan kuring nah gitu. Maka jam 11 jam 12 kurang geus bengek udahan. Ripuh, untung tah aya baru ieu bukan ya, main tersangka dia tah. Ini enak mah tuh ge naon sih? Setengah 12 teh tuang. Sumangka tang wae. Enak mah enak yang hitut. Itu tah. Dengkelan tadi bingung. Sudakeun. Entak di akalatnya jam 11 lewat 10 menit tuang teh. Pernah koneng wae angker nyelekitnya teh pas khutbah nyelekit. Aduh, jadi basalahnya. Kudu puasa. Ngan terakhir puasa, sigana mah geus kalewat sabarnya. Ayeuna nyawa alhamdulillah. Sanajan batal 2 kali. Nyawa nanti hari Minggu pan Sabtu Idul Fitrinya. Minggu puasa kodok dan bolong 2 kali sih. Minggu kodok, Seninna nyawalan plus puasa Senin diakalan. Ngarah menang 2 pahala. Niat puasa Senin jeung puasa Sawal. Nah, Selasana kodok lunas tah Sawal hiji. Rebona nyawalan. Rebona sorena jam 4:30 angot. Koneng, tanggung ah. Geus teu kuat. Kayak tahan. Gulingan geus nongge geus kumanya. Eta 5:30 geus teu kuat geus. Di dieu teh geus burupus teh ya, burupus. Kaos teh sakaron teh lah. Burupus di dieu teh di koro teh. Di inu mah koneng. Sedang ngeunah kan. Kletus ieu teh karasa. Aduh. Ya Allah, ngemplong. Kemis bisa puasanya.
Jadi nanti teh Senin berarti nya, Kamis, Senin, Kamis, hijina teh duka Jumat, duka Sabtu tah, duka Minggu. Pokoknya puasa Syawal kan tilu poe. Biasana genep poe teh gitu. Terakhir nyawalan pas aya rapat di Kalijati. Sebagai rapat tah da kamari di Bang Oge gol puasa teh Senin. Senin teh nyawalan jeung tah tilu poe pas tah Senin deui. Selasana rapat, mangkat. Ai pas mangkat teh da lewat tol teh nya. Sakedong. Ustura bedo, di tol teh geus teu paruguh. Aduh, dang. Lamun misalnya serangan deh mangkatna. Lamun tabrakan bahaya ya. Pas datang teh bener anggot jadi tuh. Datang cing heula. Itu bener ya. Izin keluar di ruangan sampai jam 11 kurang. Di tulungan ambil di tulungan di situ. Puasana batal. Aduh. Lanjutnya. Duh, kalau curhat ya. Ya, sudah. Yes. Mana cerita sih? Ayatnya. Kama fil hadisi anna sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi wa huwa yusalli. Sebagaimana dalam hadis sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang salat ya, tidak menyempurnakan rukuknya, dia meneruskan buru-buru gitulah meneruskan langsung sujud sementara dia sedang salat. Nah biasa ruku, urang teh lah gitu. Pan aya wae gitu teh. Beberuan. Kade sanajan salat tarawih oke kade lah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, terus kanjeng Nabi setelah melihat ini beliau bersabda, "Lau mata hada ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata kanjeng Nabi, kalau si laki-laki ini mati dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sholat seperti ini, dia mati bukan termasuk umat atau agama umatnya Kanjeng Nabi. Nah, itulah. Wa fihi aidon anna sallallahu alaihi wasallam, dan masih masalah ini juga ya, Kanjeng Nabi bersabda, la yanzurullahu ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat kepada sholatnya seseorang hamba yang tidak menjejekkan punggungnya antara gerakan ruku dan gerakan sujud. Intinya mah itidalan itu bener lah gitu. Itidal heula anu. Meskipun itidal dan duduk di antara dua sujud bukan rukun tawil, bukan rukun panjang, tapi tetap kudu dikerjakeun gitulah. Datang panjang-panjang rukun qasir mah, rukun pendek mah, itidal jeung duduk di antara sujud itu mah hanya sih peralihan lah, rukun peralihan gitu. Wa fihi aidon anna sallallahu alaihi wasallam qala aswa'un nasi syirqatul lati yasruqu min salatihi ya. Kemudian Kanjeng Nabi SAW bersabda, paling jelek-jeleknya manusia adalah orang yang mencuri dari sholatnya, itulah orang yang mencuri dari sholatnya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu minas sholat? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri ketika sholat? Itu bahasanya kayak mencuri naon sih? Qala kata Kanjeng Nabi, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yaitu adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ia biasanya kangge sholat buburuan gitu. Rawa al-awwala at-Tabrani, sudah meriwayatkan riwayat yang pertama di mana ya? Iya sih nama orangnya. Adalah Imam Tabrani, wasani, dan riwayat yang kedua iya benar. Imam Ahmad ya. Wasalis, dan riwayat yang ketiga jami'u minhum jam'un, semua sekelompok ulama, minhum di antara para ulama Ibnu Khuzaimah, yaitu adalah Ibnu Khuzaimah. Afada dalika ar-Ramli, sudah meriwayatkan ini adalah Imam Ramli. 8 menit dehnya, dah pilih. Enggak percaya. Kemudian wayajibu mana sih? Oh iya tuh.
Wa yajibu alaihi ala kulli mukallafin qahruhu. Wajib juga bagi kita adalah orang yang mukallaf memaksa, memaksa ya. Qahru itu memaksa. Bi amrin qawiyin, dengan perintah yang menguatkan ala dalika terhadap ada syai'in matrukin bil kulliyati, terhadap sesuatu yang ditinggalkan secara keseluruhan. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang salah harus kita ingatkan gitulah. Au ma'ata ala ghairi tariqihi minal arkani wa syuruti bi tariqihi, atau sesuatu yang didatangkan pada bukan tata caranya, tata cara rukun, tata cara syarat, itulah bahasanya. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang berbuat kemungkaran, meninggalkan perkara yang rukunnya, kita wajib untuk memerintahkan bahwa itu salah. Atau misalnya ada yang mendatangkan bukan sesuai caranya, ya kita ingatkan. Dia wajib ya qahrahu, memaksa, memerintah dengan kekuatan kuat. In qadaro, kalau memang kita kuasa alaihi terhadap al-madhkuri minal amri wal qahri, terhadap memerintah dan memaksa. Kalau kita memang kuasa untuk merintah dan memaksa gitu. Wa illa yaqdiru ala dalika, kalau memang kita enggak kuat untuk memerintah dengan memaksa, itu bahasanya lah fayajibu alaihi al-inkaru, maka wajib bagi kita untuk inkar. Inkar teh ngewa lah gitu, benci. Ail karahatu, benci. Wa nahyu ala dzalikal fi'li, dan mencegah dari perbuatan yang demikian, ulah-ulah tuturutan lah biqalbihi, dengan hati orang itu, dengan hati kita maksudnya. In ajaza anil qahri, kalau memang lemah dari memaksa wal amri dan memerintah. Seurlah yang seperti ini banyak lah. Jangankan orang lain, saya pribadi tidak berani untuk menegur. Senior-senior saya tidak berani. Ketika para senior saya bertanya, baru saya bisa menjawab gitu lah. Salah satunya almarhum Pak Haji Jamal. Pak Haji Jamal, kalau memang beliau nggak bertanya, saya nggak berani benarkan. Tapi ketika ayo sharing, Pak Haji bacaan Qur'ana mensolat anu salah naon sih? Duh, mesti ngambek Pak Haji lah. Ini mah mesti kuring salah deh. Ngus ngomong wae, tah lamun kitu mah kan orang enak ya. Pak Haji pas bacaan Ar-Rahmanir Rahim, lamun arek diwasolkeun mun rek eureun. Tadi bener ingat keneh wae. Kan Pak Haji mah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mina tadi baca. Abdi plak-plakan nyarios. Lamun rek dieureun teh Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lamun rek diwasolkeun Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu kan ya. Abdi plak-plakan. Nah, hampir narieu Pak Haji mah. Teu ngabekteun atur nuhun Pak Haji Jamal alhamdulillah. Tapi pas diri salat teh ai nama dibaca, ai hina kalau pendek, tidak biasa teh sih. Kalau yang masih lalu biasa apa udah hese berubah teh. Nah, jadi sebenarnya masih karena lain niat wasol, wakaf cuman kadang kurang wasol gitulah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Cuman memang kadang-kadang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu tah. Kurang paham. Aku pengen wasol gitu Pak. Ya. Karena di wasol agak tuh kadang gitu jadi angin. Nah, pribadi setiasa menyalakan meskipun senior abdi lah, aki abdi lah gitunya. Kecuali kalau orang tersebut lah senior udah naros nembe abdinya nyarios gitu. Alhamdulillah. Nah, dengan seperti itu moal kasinggung aing saling taros mah. Malah hatur nuhun gitulah. Almarhum Pak Haji Jamal. Mana sih hadiahnya? Wa dzalika al-inkaru bil qalbi. Nah, adapun kita mengingkari ngewak lah ku hate gitu, adaful iman, merupakan paling lemah-lemahnya iman. Ayo yang sering ini ya. Ai aqallu ma yalzamul insanu ma yajibu alaihi indal ajzi. Ad-da'fi antalika. Ya, paling sedikit-sedikitnya sesuatu yang mesti atau wajib oleh manusia ya, ketika dia lemah itulah. Ketika dia lemah, dia menimbal dengan hatinya. Wa yajibu ala kulli mukallafin tarku jamil muharramati, dan wajib juga untuk setiap orang mukallaf meninggalkan perkara yang diharamkan seperti uqul walidaini, menyakiti kedua orang tua. Wa qat'ir rahmi,
memutuskan tali silaturahim. Arek jeung musuh oge angger bahasana ulang hewa lah gitulah. Ulah sawe putus biasa wae gitulah. Ulang hewa dalam ngewa angger masuk ke bab hikdu, bab dendam. Sementara babul hikdi wal hasadi fitnah. Angger eta teh. Sanajan urang bener oge angger gitu ulang hewa. Wa syurbil khamri jeung minum arak, waqati nafsi jeung membunuh manusia. Wa akli riba jeung memakan harta riba, wa zina jeung melakukan zina. Sampai ka ieu nya, tapi ka ieu lah aya salah dikit. Al-amansi wa ka'af'ali qaumilutin seperti pekerjaan kaum Lut alladzina ahlaqahumullahu bidunubihim yang mana Allah sudah menghancurkan mereka sebab dosa-dosa mereka. Wahia aliwatu yaitu adalah perbuatan sodomi liwat. Wa musyah wa muha rasyatud daikati dan ngadu hayam, ngadu jago. Ieu tah. Ini sama ini perbuatan yang harus ditinggalkan, keharaman. Wajib ya ditinggalkan. Wa munatohatul kibasi dan ngadu domba. Ngadu domba, bedus. Wa nuksanul mikyali dan mengurangi takaran, wal mizani mengurangi timbangan. Wa dukhulul hammami ya pakai tasdid hammami bila mu'zarin. Masuk ke WC tanpa menggunakan sarung, tata ranjang lah. Loh. Misalnya geus kebelet pisan dia, kebelet pisan. Menang buat teman. Betul menang. Menang kana wae. Oh di luar bener eta betus di luar. Betus di luar. Ada pun masuk kekatahan bola mah. Enggak salah, lain batur kuring lah jadi pas gitu benar. Akhir misalnya ujian mah buruannya aduh, anu keluar lah. Ternyata pas maca ya Allah itu dosa. Karena memang sesuatu yang bisa menyebabkan fakir, marah teh, miskin, salah satunya eta telanjang, bukan pada tempatnya. Sanajan usaha teh. Anggaran ke makanan mah di WC, itu ulah di luar. Teruslah sampai ke dia lah. Wal bisawab al-Fatihah.